Ya, jadi sekedar informasi, mata kuliah ini deh berada di blok neuropsikiatri, dan materi yang kita bawakan ini salah satu materi ya yang akan dibawakan dalam mata kuliah ini. Nah, jumlah SKS-nya itu sebanyak 6 SKS dengan jumlah tatap muka 2 kali selama 2 minggu, dan kurang lebih 90 menit per sekali pertemuan ya deh ya. Dan blok ini terdiri dari pertemuan tatap muka seperti yang kita uh, akan lakukan sekarang. Dan selanjutnya ada problem based learning atau tutorial, dan juga ada clinical skill lab atau CSL mengenai bagaimana anamnesis dan pemeriksaan status mental pada pasien skizofrenia. Dan di akhir blok nanti ada diskusi panel dengan para supervisor pengampu blok ini. Berikut tujuan mata kuliahnya. Jadi tujuan umum, mahasiswa mampu menjelaskan gangguan psikotik khususnya skizofrenia, dan tujuan khususnya mahasiswa mampu menjelaskan definisi skizofrenia, mahasiswa mampu menjelaskan patomekanisme skizofrenia, berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan teori psikoanalisa skizofrenia, dan berikutnya mahasiswa mampu menjelaskan kriteria diagnosis skizofrenia, dan tujuan khusus terakhir ini mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan dan prognosis dari skizofrenia. Untuk mencapai tujuan mata kuliah, berikut beberapa pembahasan yang akan dituangkan dalam presentasi pagi ini. Sesuai outline presentasi kita, jadi kita akan bahas dari pendahuluan, terus bagaimana penjelasan tentang istilah skizofrenia, kenapa istilah skizofrenia itu ada ya, bagaimana sejarahnya, terus epidemiologi skizofrenia, bagaimana etiologinya, terus teori psikoanalisa dari skizofrenia, bagaimana kriteria diagnosis untuk menegakkan diagnosis skizofrenia, penata laksanaan, dan terakhir kita bahas tentang prognosis dari skizofrenia. Selanjutnya kita mulai dengan pendahuluan. Jadi skizofrenia merupakan masalah gangguan kejiwaan yang paling sering terjadi dan perlangsungannya kronik ya. Jadi dia bukan akut. Dia adalah gangguan kejiwaan yang kronik ya, dan kasusnya sangat banyak. Terus skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang serius ya. Jadi dia serius dan perlangsungannya kronik. Dan tanda dan gejala dari skizofrenia sangat bervariasi pada setiap orang, pada setiap pasien, dan mencakup beberapa perubahan penting, yaitu gangguan pada persepsi, pada emosi, kognitif, psikososial, dan fungsi pekerjaan. Selanjutnya kita bahas tentang istilah skizofrenia. Apa sih arti dari skizofrenia? Jadi skizofrenia itu berasal dari bahasa Yunani, ya, terdiri dari 2 suku kata yang artinya yang itu schizen dan phren. Schizen ini artinya split dan phren ini artinya mind. Sehingga skizofrenia kalau diartikan adalah split of mind ya, atau pikiran yang terbagi. Dan ada 2 tokoh besar ya, ini yang dijuluki sebagai bapak skizofrenia dunia ya, yaitu Emil Kraepelin dan Eugen Bleuler. Inilah beliaulah yang mencetuskan istilah skizofrenia ya. Jadi nanti kalau ditanya siapa bapak skizofrenia, inilah yang mencetuskan pertama kali istilah skizofrenia, yaitu Emil Kraepelin dan Eugen Bleuler. Nah, selain kedua tokoh sebelumnya, ada juga tokoh psikiatri berkebangsaan Jerman ya, bernama Kurt Schneider. Nah, ini yang membuat kriteria seseorang dikatakan skizofrenia adalah ditemukannya first rank symptoms ya, yang ditandai dengan adanya halusinasi dan waham. Selanjutnya ada psikiater berkebangsaan Prancis namanya Benedict Morel. Nah, ini yang pertama kali mencetuskan istilah demensia precox. Jadi pada saat ini zamannya Benedict Morel, ya, adik-adik bisa lihat tahunnya ya. Jadi tahunnya Benedict Morel ini 1809 sampai 1873, dia jauh sebelum zamannya Emil Kraepelin dan Eugen Bleuler.
Benedict Morrell ini pertama kali menyebut skizofrenia dengan istilah demensia precox. Kenapa dibilang demensia precox? Karena onset terjadinya skizofrenia itu terjadi pada usia muda, ya, sekitar usia 25 sampai 35 tahun. Dan gejalanya mirip dengan gejala demensia. Ada gangguan kognitif, ya, kadang ada halusinasi, sehingga oleh karena gejalanya mirip dengan gejala demensia dan onsetnya pada awal lebih mudah dibanding usia demensia, karena demensia kan onsetnya terjadi di atas umur 45 tahun ya sampai 50 tahun, sedangkan pada skizofrenia itu usia 25 sampai 35 tahun onset mulanya, sehingga dia menyebutnya dengan demensia precox. Jadi inilah empat jalur, ya, empat jalur transmisi dari dopamin. Nah sekarang begini, ada yang tahu enggak masing-masing gejala yang disebabkan kalau terjadi kenaikan dopamin pada jalur itu? Enggak ya. Sekarang begini, jadi kalau kenaikan dopamin pada jalur mesokorteks, mesokorteks yang mana ini? Yang merah kan? Dari ventral tegmentum area ke korteks, kalau terjadi peningkatan kadar dopamin pada jalur ini, dia akan menyebabkan terjadinya gejala negatif pada skizofrenia. Gejala negatif contohnya apa? Gejala negatif itu contohnya tidak mau berbicara, diam, menyendiri, ya, gejala negatif itu contohnya. Kalau terjadi peningkatan kadar dopamin pada mesolimbik, mesolimbik ini yang biru ya, dari VTA ke nucleus accumbens, maka yang muncul gejala positif. Gejala positif itu contohnya halusinasi dan waham, ya, atau delusion. Selanjutnya kalau terjadi peningkatan kadar dopamin pada nigrostriatal pathway, ini yang menyebabkan terjadinya gangguan motorik. Ya, contohnya extrapyramidal syndrome atau contohnya katatonik, ya, katatonik. Nah, kalau terjadi peningkatan kadar dopamin di jalur keempat di tuberoinfundibular, maka ini akan menyebabkan terjadinya penurunan hormon dari prolaktin. Itulah mengapa pada pasien dengan skizofrenia, ya, yang pada ibu yang menyusui, biasanya tuh air susu ibunya aslinya produksinya berkurang, begitu. Ya, ini disebabkan oleh karena ini efek peningkatan dari kadar dopamin. Nah, cuma di sini yang pengobatannya di sini, pengobatan pada skizofrenia di sini yang agak susah-susah gampang ya. Nanti kita akan bahas. Agak susah-susah gampang. Karena kalau misal kita kasih dia antipsikotik tipe 1 ya, generasi pertama, contohnya haloperidol atau chlorpromazine. Nah, terus begitu dia tekan dopamin misal di jalur mesolimbik, ternyata di nigrostriatal meningkat dopaminnya, maka muncullah gejala samping, efek samping yang kita sebut sebagai extrapyramidal syndrome. Itulah mengapa seninya dalam mengobati pasien skizofrenia itu kita harus mulai dengan dosis kecil dulu, ya, dosis terendah. Karena takutnya kalau kita langsung memberikan dosis tinggi, takutnya kita blok di jalur mesolimbik, ternyata di mesokorteks tinggi. Karena kalau kita blok, dia terblok di mesolimbik, sedangkan di mesokorteks meningkat, langsung meningkat. Langsung pasiennya muncul gejala negatif, ya, menyendiri, tidak mau bicara, ya. Dan ini semua susah, ya, susah karena mereka saling berhubungan, saling berkaitan, dan tidak ada juga obat yang spesifik. Bilang ini obat hanya untuk jalur mesokorteks, ini obat hanya untuk jalur mesolimbik, tidak. Jadi itulah kenapa kita harus mulai dengan dosis kecil pada pasien dengan skizofrenia, dosis kecil dan monoterapi sebaiknya. Nanti kita bahas selanjutnya. Lalu ini saya mau menjelaskan tentang teori psikoanalisa dari skizofrenia. Jadi teori psikoanalisa dikembangkan oleh ini bapak ini ya, namanya Sigmund Freud. Nah, ini adalah berkebangsaan Austria.
berkebangsaan Austria, ya. Dan dia juga mempunyai keturunan, dia mempunyai darah keturunan Yahudi. Jadi teori ini dia menyatakan bahwa skizofrenia terjadi pada proses fiksasi yang berkembang di awal kehidupan, ya. Jadi fiksasi di awal kehidupan yang tidak berkembang, dan fiksasi ini menghasilkan suatu gangguan pada perkembangan ego seseorang yang disebut dengan disintegritas ego. Inilah dasarnya sampai terjadi skizofrenia, ya. Selanjutnya, disintegritas ego dalam skizofrenia merupakan kembalinya ke masa ketika ego belum berkembang atau baru saja mulai terbentuk. Dan ego itu sangat mempengaruhi penafsiran seseorang akan realitas dan kendali terhadap dorongan batin seperti seks, interaksi, dan agresi yang menyebabkan terjadinya konflik intrapsikis. Ya. Selanjutnya, konflik intrapsikis yang timbul di awal fiksasi dan adanya disintegritas ego ini yang disebabkan oleh hubungan terhadap objek awal yang buruk akan memicu timbulnya gejala psikotik. Nanti di mata kuliah yang lain, nanti adik-adik akan belajar teori perkembangan, ya, teori perkembangan pada manusia. Ya. Jadi nanti adik akan lihat tahap-tahap perkembangan pada manusia. Nah, saya kasih contoh sederhana, ya. Jadi tahap pertama perkembangan manusia itu untuk proses terbentuknya trust dan mistrust. Itu terbangun atau fase awal itu kita sebut sebagai fase oral, ya. Ini untuk membangun perkembangan trust dan mistrust pada seseorang. Ini terbangun dari ikatan batin antara ibu dan anaknya pada saat menyusui, ya. Nah, itulah mengapa sangat penting itu seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya, ya, minimal 6 bulan sampai kurang lebih 2 tahun. Dan pada saat memberikan ASI, bukan hanya memberikan ASI sambil nonton film India contohnya, ya, atau memberikan ASI sambil gosip sama temannya, itu tidak boleh, ya. Jadi dia harus membuat kontak, dia harus menatap bayinya, harus dia menatap anaknya, kalau bisa sambil temani cerita, ya. Kalau kita dalam Islam, kita bisa sambil bacakan salawat, sapu-sapu kepalanya sambil menyusui anaknya. Di sini akan membuat kontak batin, ya, kontak erat, sehingga akan terbentuk suatu trust, ya, trust, kepercayaan. Nah, kalau fase ini mengalami gangguan, itulah akan menyebabkan ini anak menjadi mistrust, susah untuk percaya orang di masa akan datang, begitu, ya, contoh sederhananya. Nanti adik-adik di mata kuliah yang lain akan dibahas bagaimana teori-teori perkembangannya, tahap-tahap perkembangan. Jadi adik lihat ada fase oral, ada fase genital, fase anal, ya, sampai ke paling selanjutnya sampai ke usia lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang kriteria diagnosis skizofrenia. Jadi secara umum kita pakai 2, ya. Kalau secara global kita memakai DSM-5, dan secara nasional, ya, di Indonesia kita pakai ICD-10, ICD-10 yang sudah diadaptasikan atau sudah diadopsi menjadi PPDGJ, ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Ini yang pertama di DSM-5. Jadi ini kita harus kriteria diagnosanya harus terdapat 2 atau lebih dari gejala berikut ini, dan masing-masing gejala secara signifikan dialami selama periode 1 bulan, ya. Jadi harus berlangsungannya 1 bulan. Kalau kurang dari 1 bulan tidak bisa dikatakan sebagai skizofrenia. Dan ini harus terdapat salah satu dari 3 poin pertama. Harus ada delusion atau waham, halusinasi, atau disorganized speech, ya. Dan ini bisa keempat dan kelima, ya, katatonik atau grossly disorganized atau gejala negatif. Ini tadi yang saya bilang sebelumnya. Dan secara nasional kita menggunakan PPDGJ 3 yang diadopsi dari ICD-10, ya.
Bagaimana kriteria berdasarkan PPDGJ 3? Jadi harus ada sedikitnya satu gejala berikut ini yang amat jelas, dan biasanya dua gejala atau lebih bila gejalanya kurang jelas. Ya. Jadi kalau gejalanya nggak terlalu kuat, harus minimal dua. Tapi kalau gejalanya jelas sekali, biar satu sudah cukup ya. Nah, contohnya ada talk echo, talk insertion or withdrawal, talk broadcasting, delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, delusional of perception, halusinasi auditorik, dan waham-waham menetap jenis lainnya yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar dan sesuatu yang mustahil. Dan perlangsungannya harus minimal 1 bulan. Ya. Jadi ini ada talk echo, talk insertion. Jadi talk echo ini dia merasa pikirannya tersebar ya, mendengung. Terus kalau insertion kayak ada kekuatan dari luar masuk ke dalam. Nah, kalau withdrawal dari luar, kekuatan dari luar menarik pikirannya keluar. Kalau broadcasting tersiar ya, kayak muncul di televisi, terus di radio, disiarkan. Nah, sedangkan delusion of control, dia merasa ada yang mengontrol dirinya. Ya, kalau delusion of influence, ada yang mempengaruhi. Nah, kalau passivity dia kayak lemah, tidak ada daya dan upaya. Nah, sedangkan perception, dia meyakini persepsi yang aneh, ya, yang aneh. Begitu. Terus ini waham-waham menetap jenis lainnya yang menurut budaya setempat dianggap tidak wajar. Ya. Jadi waham ini harus dipisahkan dengan kebudayaan setempat. Ya. Jadi contohnya apa ya? Misal dia meyakini dirinya adalah seorang petinggi adat, ya, petinggi adat. Nah, kalau memang di budaya setempat memang dia meyakini bahwa dia adalah orang yang terpandang di daerahnya, dia adalah petinggi adat. Nah, ini kita harus konfirmasi dan keluarganya, ya, keluarga dan sekitarannya, ya, di sekitar rumahnya. Apakah dia memang betul petinggi adat, dan apakah memang di budaya setempat dikenal dengan petinggi-petinggi adat begitu. Kalau memang itu tidak, artinya dia memang waham. Tapi kalau memang ternyata dia betul, dia memang adalah petinggi adat, dan di budaya setempat memang ada begitu, berarti kita tidak bisa golongkan dalam kriteria waham. Ya. Nah, untuk farmakologi, ini berikut tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan terapi farmakologi pada pasien skizofrenia. Nah, ini diambil dari Texas Medication Algorithm Project. Ya. Jadi tahap pertama itu kita memberikan monoterapi, ini pertama, dengan antipsikotik generasi kedua. Ya. Kenapa dikasih generasi kedua? Karena generasi kedua tidak se-strong dengan generasi pertama. Kayak tadi kita bahas di awal ya. Kalau terlalu kuat menekan dopaminnya, itu bisa berdampak ke jalur dopamin yang lainnya. Dan generasi kedua ini juga bukan cuma fokus ke dopamin, ya. Dia sebenarnya lebih fokus ke serotonin, dan juga tapi dia tidak terlalu ke dopamin. Selanjutnya tahap kedua ini monoterapi dengan antipsikotik generasi kedua yang lainnya kalau tahap pertama gagal, ya. Kalau tahap pertama tidak ada efek, tidak ada pengaruhnya sama sekali, baru kita pindah ke tahap kedua. Jadi kita bisa ganti dengan generasi kedua yang lainnya, atau bisa kita pakai generasi pertama, ya. Ini nanti akan ada kuliah sendiri, akan ada materi sendiri tentang antipsikotik, ya. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan kuliahnya lebih detail. Kalau tahap kedua gagal, maka kita lanjut ke tahap ketiga. Kita bisa pakai clozapine sambil memantau white blood cell-nya secara rutin. Kenapa? Karena clozapine ini menyebabkan agranulositosis, ya. Nah, nanti adik-adik akan dapat kuliahnya di materi tentang psikotik, antipsikotik, tentang obat, ya. Nah, sebenarnya kalau ini gagal, kita ke tahap keempat. Kita bisa lakukan kombinasi dengan pemberian ECT, ya, electroconvulsive therapy. Nah, jadi kita kasih terapi kejut listrik, ya, pada pasiennya.
Terus tahap kelima, kalau tahap keempat gagal, kita bisa memberikan monoterapi dengan antipsikotik generasi pertama atau generasi kedua yang belum pernah diberikan sebelumnya. Dan kalau ini kelimanya gagal, baru kita pakai tahap terakhir ya, tahap keenam. Kombinasi terapi antara psikotik generasi kedua atau pertama ditambah ECT dan ditambah mood stabilizer. Ya. Jadi baru kita pakai kombinasi itu. Bayangkan dari semua tahap ini, kombinasi obat itu setelah nanti pada tahap keenam. Ya. Sedangkan non farmakologi bagaimana? Nah, non farmakologi sendiri itu kita lakukan psikoterapi. Psikoterapi sendiri dibagi 3 kategori, yaitu individu, kelompok, dan perilaku kognitif. Dan psikoterapi yang muncul termasuk pelatihan metakognitif, terapi naratif, dan terapi kesadaran. Dan terapi non-farmakologis harus digunakan sebagai tambahan terapi, bukan sebagai pengganti obat. Ya. Jadi tetap harus dikasih bersamaan. Kita tidak bisa bilang kasih non-farmakoterapi saja, tidak bisa. Harus dikasih bersamaan farmako dan non-farmakoterapi. Lalu bagaimana dengan prognosisnya? Jadi 10-20% pasien menunjukkan hasil yang baik, dan lebih dari 50% pasien dapat memiliki hasil yang buruk dengan rawat inap yang berulang kali, munculnya gejala berulang, beserta gangguan mood, dan bahkan ada upaya bunuh diri. Karena mereka biasa sudah putus asa, belum lagi dapat stigma dari keluarga ya, karena biasa pasien dengan skizofrenia biasa tanda kutip kayak dibuang sama keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Jadi mereka putus asa. Nah, makanya ini untuk skizofrenia ini terapinya jangka panjang ya, tidak bisa bilang 1-2 minggu sembuh begitu, tidak bisa ya. Jadi harus jangka panjang, teratur minum obatnya, teratur kontrol, dan teratur terapi non farmakologi psikoterapi. Dan pada 10-60% kasus terjadi remisi, dan 20-30% dari semua pasien skizofrenia dapat menjalani kehidupannya secara mandiri. Ini yang utama ya. Dia bisa menjalani kehidupannya secara mandiri. Karena banyak kasihan pasien skizofrenia, walaupun dia sembuh, walaupun dia membaik, tapi dia tidak bisa mandiri pada dirinya. Dia kayak dia tidak bisa mengurus dirinya, tidak bisa memasak, ya, tidak bisa mandi harus dimandikan sama keluarga, makan juga harus dimasakkan. Nah, ini yang target utama sebenarnya, mereka bisa mandiri terhadap dirinya. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Apakah ada pertanyaan? Baik dok, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Rifki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Darmawan dengan nomor stambuk 110-2021-0038. Tapi dok, di sini saya ingin bertanya kepada kita, yaitu bagaimana membedakan waham pada gangguan waham menetap dengan skizofrenia. Mungkin itu saja dok, mohon arahan dan bimbingan tak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dek. Jadi pertanyaannya saudara Rifki, adik kita ini Rifki, bagaimana membedakan waham pada skizofrenia dan waham pada gangguan waham menetap. Jadi pada skizofrenia, wahamnya itu dia bersifat aneh ya. Biasanya istilahnya waham bizar atau waham bizar atau waham, dia lebih ke sifat mistik biasanya ya. Jadi biasa kayak dia merasa dirinya nabi gitu, atau dia meyakini bisa memindahkan matahari, bisa memutar bulan, mempunyai kekuatan bisa memutar bulan. Jadi pada skizofrenia itu wahamnya aneh begitu. Dan susah dijelaskan secara story bagaimana kejadian sampai bisa muncul, bisa timbul pemikiran kayak begitu, keyakinan semacam itu. Sedangkan pada gangguan waham menetap, dia wahamnya dia bisa menjadi sebuah cerita ya. Nah, dia bisa menjadi sebuah cerita, contoh. Nah, dan wahamnya itu agak masuk akal.
istilahnya membumi ya, membumi. Kalau itu yang wahamnya skizofrenia tidak membumi ya, mencakrawala. Nah, kalau yang waham menetap dia membumi. Dia agak-agak masuk akal. Jadi misal seseorang yang mencurigai pasangannya misal berselingkuh sama orang lain, nah, dan dia meyakini bahwa ini pasangannya berselingkuh dengan orang lain dan dia bisa menceritakan story-nya. Nah, dia bisa, walaupun ini ceritanya tidak benar, walaupun sudah kita bantah sedemikian rupa, dia tetap meyakini bahwa ini pasangannya selingkuh dengan orang lain, dan dia bisa membangun sebuah cerita, kenapa sampai dia meyakini itu. Misalnya dia bilang, itu kalau saya lihat pasanganku, dia selalu dia pakai make up kalau keluar rumah. Tapi kalau dalam rumah tidak pernah pakai make up, cuma pakai daster, robek-robek begitu. Sedangkan kalau keluar rumah, seperti artis pakaiannya. Nah, itu kan dia bisa bangun cerita. Nah, belum lagi kalau telepon. Susah di telepon kalau dia keluar, tidak pernah angkat telepon. Nah, terus kalau di rumah teleponnya itu dikunci, selalu dia sembunyi HP-nya, tidak mau disentuh HP-nya. Jadi bisa membangun sebuah story begitu. Sedangkan di skizofrenia dia tidak bisa membangun story-nya. Kenapa tiba-tiba dia punya kekuatan bisa memindahkan, bisa memutar bulan, bisa memindahkan waktu misalnya, atau dia bisa pindah dari tempat ini ke tanah suci contohnya, ke tempat lain dalam hitungan detik, dan dia tidak bisa bukti kenapa bisa begitu. Ya saya memang punya kekuatan itu, saya dikasih oleh ini, saya dikasih sama Tuhan, saya dikasih sama Allah. Dia cuma langsung begitu, dia tidak bisa ceritakan kenapa sampai dia bisa begitu. Kurang lebih begitu deh perbedaan waham pada skizofrenia dan waham menetap. Nah, selanjutnya juga ini untuk informasi pada adik-adik sekalian ya, untuk diperhatikan bahwa penilaian hasil belajar itu nantinya meliputi syarat kehadiran. Jadi adik-adik harus memiliki syarat kehadirannya harus 80% ya. 80% untuk mengikuti ujian final, ujian tulis CBT. Dan selanjutnya untuk formula perhitungan nilai akhirnya itu kita ambil 65% dari ujian tulis CBT, 15% dari hasil tutorial, dan 20% dari ujian clinical skill lab ya. Jadi adik-adik, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Demikianlah perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah untuk kita semua. Dan sebelum saya menutup kuliah hari ini, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa dan menutup perkuliahan kita hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baik dok, tapi teman-teman sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya biar lebih berkah, marilah kita tutup dengan membaca doa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'na warzuqna 'ilman yanfa'na. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.